Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah dilahirkan sekitar 20 tahun sebelum Hijriah. Ia adalah putri kedua Rasulullah SAW dan Khadijah Al-Kubra. Ruqayyah lahir setelah kakaknya Zainab. Tidak lama kelahiran Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum selalu bersama Ruqayyah setelah Zainab menikah. Ketika Ruqayyah dan Ummu Kulthum menginjak usia dewasa, datanglah Abu Lahab melamar mereka berdua untuk kedua putranya. Sebelum masa kenabian Muhammad SAW, Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab. Sebenarnya hal ini sangat tidak disukai oleh Khadijah karena ia mengerti perilaku ibu Utbah, Ummu Jamil binti Harb, yang terkenal berperangai buruk dan jahat. Khadijah khawatir putrinya akan memperoleh sifat-sifat buruk dari ibu mertuanya itu. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Abu Lahab adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Abu Lahab sering menghasut orang-orang Makkah agar memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitu pula dengan istrinya, Ummu Jamil, yang selalu berusaha mencelakai Rasulullah SAW dan memfitnahnya. Atas perilaku Abu Lahab turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Sahabat kacamata peradaban, setelah ayat ini turun, Abu Lahab berkata kepada kedua putranya, Utbah dan Utaibah, "Hubungan kita terputus jika kalian tidak berpisah dengan anak perempuan Muhammad." Kemudian Utbah berpisah dengan Ruqayyah atas perintah ayahnya. Hal itu terjadi pada saat baru terjadi pernikahan dan Ruqayyah belum disentuh oleh Utbah. Setelah itu, Utsman bin Affan menikahinya di Makkah. Ruqayyah merasa sangat bahagia dengan pernikahannya ini karena Utsman adalah seorang muslim yang beriman teguh, berbudi luhur, dan merupakan golongan bangsawan Quraisy. Setelah pernikahan itu, penderitaan kaum muslimin bertambah berat. Kaum muslimin mendapat tekanan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy. Ketika itu dengan berat hati Rasulullah SAW mengizinkan Utsman beserta keluarganya dan beberapa muslim lainnya berhijrah ke negeri Habasyah. Di antara rombongan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah terdapat 11 perempuan. Ruqayyah termasuk salah satu dari mereka. Ruqayyah hijrah meninggalkan gemerlap dunia dan tanah airnya yang subur menuju negeri asing yang berbeda dengan negeri asalnya, baik orang-orangnya yang berbeda maupun adat istiadatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Utsman berangkat hijrah ke Habasyah bersama Ruqayyah, datanglah seorang wanita Quraisy menemui Rasulullah SAW sambil berkata, "Muhammad, saya melihat menantumu beserta istrinya." Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana keadaan mereka?" Wanita itu menjawab, "Saya melihat Utsman menuntun keledainya yang dinaiki istrinya." Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah bersama istrinya setelah Nabi Lut alaihi salam.